Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita kembali memulai ibadah online tanpa tatap muka karena maraknya penyebaran COVID Omicron di kota kita. Tetapi juga karena saya dan istri terpapar daripada COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hari ke-7 bagi saya sakit dan memasuki isolasi mandiri hari yang ke-4. Dan bersyukur Tuhan memberi kekuatan dan kita bisa beribadah pada pagi hari ini dan juga untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9 yang bunyinya demikian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Dari Tuhan datang pertolongan. Dari Tuhan datang pertolongan. Inilah pusat kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Dari Tuhan datang pertolongan. Kebenaran firman Tuhan ini berangkat dari sebuah peristiwa yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan yang telah dipakai Tuhan secara luar biasa, dan juga seorang hamba Tuhan yang telah mengabdikan hidupnya dengan totalitas kepada Tuhan, yaitu Daud. Daud seorang yang diangkat Tuhan dari seorang gembala menjadi raja. Dan dia telah menjadi seorang raja yang dihormati oleh musuh-musuhnya. Dia menjadi seorang raja yang dikagumi oleh rakyatnya. Dia menjadi seorang raja yang hebat. Namun di dalam masa usianya yang sudah mulai tua, dia mengalami sebuah penderitaan yang berat, pergumulan yang hebat, bukan karena sebuah penyakit, tetapi karena sebuah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh anaknya, Absalom. Anak yang paling dia kasihi, anak yang paling dia cintai, anak yang dia harapkan dan rencanakan untuk menggantikan dia menjadi raja. Ayat 1 berbicara kepada kita seperti ini. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jadi Mazmur ini dinaikkan di saat situasi yang begitu menakutkan, begitu membahayakan kehidupan daripada Daud. Saya tadi malam membaca latar belakang peristiwa ini dari 2 Samuel 15 sampai dengan pasal yang ke-20. Di situ diungkapkan bagaimana Daud di dalam melarikan diri dari anaknya yang hendak membunuh dia dicaci maki oleh orang lain.
Dia direndahkan oleh orang lain. Dia tidak melawan pemberontakan Absalom dengan mengerahkan pasukannya, walaupun dia memiliki pasukan juga. Tetapi dia memilih melarikan diri. Di saat-saat seperti itu, firman Tuhan ini berbicara bahwa dari Tuhan datang pertolongan. Ketika Daud kehilangan kekuasaan kerajaannya, ketika Daud kehilangan otoritas sebagai seorang ayah terhadap anaknya, ketika dia menjadi seorang penguasa yang kehilangan kedaulatan atas pemerintahannya, di sana dia berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Saya tidak tahu situasi dan keadaan yang saat ini Bapak, Ibu, Saudara alami. Mungkin peristiwa yang berbeda terjadi, tetapi memiliki esensi yang sama, di mana seakan-akan saudara kehilangan kemampuan untuk mengendalikan situasi yang sedang terjadi. Itu bisa berkaitan dengan usaha saudara, berkaitan dengan pekerjaan saudara, berkaitan dengan masalah keluarga saudara. Bisa juga berkaitan dengan masalah kesehatan kita. Omikron ini telah membuat banyak orang berada dalam situasi penuh kecemasan, karena sepertinya susah mengendalikan. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dari Tuhan datang pertolongan. Di dalam pelarian Daud terhadap pemberontakan Absalom itu, ayat 2-3 berbunyi seperti ini. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Sel. Di dalam 2 ayat ini, firman Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana sebenarnya tertekannya Daud secara mentalitasnya, secara kejiwaan. Dia mengadu dan mengungkapkan betapa banyaknya lawannya dia. Betapa banyaknya orang yang bangkit menyerang dia. Betapa banyak orang yang berkata tentang dia bahwa tidak ada pertolongan daripada Allah kepadanya. Jumlahnya dikatakan di sini betapa banyaknya. Tidak dikatakan 2 orang, tidak dikatakan 3 orang, tidak dikatakan 10 orang, tetapi betapa banyaknya. Di antara mereka yang betapa banyaknya ini adalah orang-orang yang tadinya juga menjadi sahabatnya. Kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal 15 dan seterusnya, orang-orang yang mengikuti Absalom adalah orang-orang yang tadinya menjadi pelayan-pelayan dan juga pejabat-pejabat daripada Raja Daud. Mereka mengatakan dengan sebuah kesimpulan, tidak ada pertolongan Tuhan bagi Daud. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam situasi yang sulit, di dalam kita mengalami pergumulan yang berat, kita bisa mendengar suara-suara yang berkata, Tuhan tidak menolong dia lagi. Tuhan sudah melupakan dia. Tuhan sedang menghukum dia. Betapa banyaknya kata-kata penghakiman yang dinaikkan orang ketika seseorang berada di dalam masa-masa yang penuh penderitaan.
Demikian juga yang dialami oleh Daud. Orang-orang bukan saja menyerang dia, bukan saja melawan dia, tapi orang-orang telah menghakimi dia dengan berkata, Tuhan tidak akan menolong dia lagi. Bagi Daud, tidak akan ada pertolongan daripada Allah lain. Saudara-saudara, ini artinya Daud berada dalam sebuah posisi sangat terpojok. Kalau kita pakai ungkapan yang terkenal di dalam masyarakat kita, Daud berada seperti telur di ujung tanduk. Satu gerakan saja dia bisa jatuh dan hancur. Apakah saudara berada dalam pikiran seperti yang disampaikan ini? Apakah ada orang yang berkata kepada saudara bahwa Tuhan tidak akan menolong saudara lagi? Bahwa bagimu tidak ada pertolongan dari Allah lagi? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika ada orang-orang yang berkata seperti itu kepadamu, mari kita melakukan respon yang sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Yaitu seperti yang dikatakan dalam ayat 4 sampai dengan ayat 5. Firman Tuhan berkata begini, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara-saudara, ketika intimidasi dari luar datang, intimidasi dari orang-orang yang membenci saudara, intimidasi dari orang-orang yang melawan saudara, intimidasi dari orang-orang yang tidak menyukai saudara, begitu kuat dan hebat. Jangan menyerah. Seperti Daud, ketika dia diintimidasi dengan serangan-serangan, diintimidasi dengan kata-kata bahwa tidak ada pertolongan Tuhan bagi hidupnya, dia tidak menyerah. Dia berbalik dan berseru, dikatakan dalam ayat 4. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Saudara-saudara, banyak orang mengalami kegagalan total. Bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong dia. Tetapi dia membiarkan dirinya dihancurkan oleh intimidasi. Suara-suara yang menuduh. Suara-suara yang menghakimi dirinya. Apakah itu suara-suara dari orang-orang yang membenci? Ataupun suara-suara karena kesalahan, suara dosa saudara, hati nurani saudara. Saudara harus lawan. Katakan seperti yang firman Tuhan katakan ini. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kita tidak boleh membiarkan intimidasi mengendalikan mental kita. Intimidasi memperbudak mental kita. Kita harus lawan intimidasi itu dengan pernyataan iman. Kita lawan intimidasi itu dengan perkataan iman. Ketika orang berkata, Tuhan tidak lagi mengasihi engkau, deklarasikan, Tuhan mengasihi saya. Tuhan adalah Bapa yang mengasihiku. Ketika orang berkata, Tuhan tidak akan menolong kau lagi, deklarasikan dan berkata, Tuhan adalah pertolonganku. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Dia sadar dalam situasi yang terjepit. Tapi dia tidak membiarkan dirinya diintimidasi dengan situasi itu. Dia tidak membiarkan dirinya diintimidasi dengan kata-kata penghakiman dari musuh-musuhnya. Dia mendeklarasikan perkataan yang dia yakini dan menjadi pengalaman hidupnya. Bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi dia. Dan dia berkata, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, ketika seseorang mengalami kekalahan, salah satu yang umum terjadi adalah menundukkan kepala. Rasa malu, rasa tidak berguna. Tetapi di sini Daud berkata,
Walaupun aku masih ada di dalam situasi yang terjepit. Musuh-musuhku masih bisa membanggakan diri. Tapi karena kemuliaanku adalah Tuhan, Dia mengangkat kepalaku. Artinya apa? Dia menegakkan kepalanya. Dia berdiri tegak. Dia tidak berjalan dengan membungkuk dengan penuh dengan keluh kesah, penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan kekecewaan. Tapi dia menegakkan. Dia tegak mengangkat kepalanya, memandang kepada Tuhan. Lalu dalam ayat 5, dengan iman dia berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Saudara-saudara, kata Selah artinya berhenti dan renungkan. Itu sebenarnya makna daripada kata Selah. Jadi kalau kita membaca ayat 2-3 yang berkata begini, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Coba kita renungkan. Renungkan tentang orang-orang yang melawan, renungkan tentang orang-orang yang menghakimi. Lalu masuk kepada ayat 4 dan 5. Yang berkata, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Nah stop, renungkan. Renungkan bahwa Tuhan adalah perisaimu. Di tengah-tengah ada penghakiman, perlawanan, permusuhan. Renungkan bahwa Tuhan adalah kemuliaanmu. Dialah yang mengangkat kepalamu, menegakkan kepalamu. Renungkan bahwa ketika engkau berseru dengan nyaring, Tuhan menjawab doamu. Oh saudara-saudara, ketika kita renungkan perbuatan-perbuatan yang menghancurkan hidup kita, yang dilakukan oleh musuh-musuh kita, situasi keadaan yang begitu mengerikan, lalu kita masuk merenungkan tentang Tuhan yang begitu baik, menjadi perisai, pelindung, penegak dalam hidup kita, bahkan yang mengabulkan doa kita. Maka di sana akan ada gelora sukacita, gelora semangat yang membara, yang tidak bisa dikalahkan oleh kuasa maut sekalipun. Dan itu terbukti dengan ayat 8 sampai ayat 6-7. Yaitu di mana firman Tuhan ini berkata, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara, salah satu berkat terbesar dalam hidup ini adalah kalau kita bisa tidur nyenyak. Tidur dengan tenang. Ya. Saya pernah mengalami hari-hari di mana tidak bisa tidur. Karena ada persoalan, ada masalah yang terus menguasai pikiran saya. Dan itu sangat melelahkan. Ya. Membuat hidup begitu capek. Menjadi sangat sensitif, gampang marah, gampang tersinggung. Pikiran menjadi negatif. Daud di tengah-tengah pengepungan daripada puluhan ribu orang. Dia berkata dalam ayat 6, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Hari-hari ini banyak orang yang penuh dengan ketakutan terhadap Omikron. Kita memang harus waspada dan berjaga-jaga. Tidak boleh menganggap remeh Bapak Ibu. Itu sebabnya kita ibadah online. Di tengah maraknya penularan yang tinggi di kota kita, tempat ibadah kita yang terbatas,
Kalau kita semua tetap kebaktian, kemungkinan terpapar itu sangat tinggi, sehingga kita menjadi kebaktian online. Ya, kalau kita tetap tatap muka, resikonya tinggi. Tapi tidak berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Kita disiplin menjaga jarak, kita disiplin mencuci tangan, kita disiplin menggunakan masker. Tapi tidak boleh ketakutan. Karena hidup kita itu ada di dalam naungan Tuhan. Ayat 6-7 ini saya bacakan lagi kepada kita. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bapak Ibu bisa bayangkan? Daud dengan pasukannya dikepung puluhan ribu orang yang sewaktu-waktu bisa menyerang mereka. Itu menakutkan. Tetapi Daud tidak takut karena apa? Tuhan menopang aku. Dia bisa tidur. Dia baringkan tubuhnya, pikirannya tenang, dia tidur, lalu dia bangun dengan kesegaran. Hal yang sama harus kita lakukan dalam hidup. Bagi Bapak Ibu, hari-hari ini, tidur itu adalah yang paling mahal. Kalau kita bisa tidur, kemudian bangun dengan napas yang sehat, napas hidup yang sehat, segar, itu berkat Tuhan. Ayat 6-7 bicara tentang iman yang diimplikasikan. Imannya bukan hanya sebuah pengakuan. Imannya bukan hanya sebuah pernyataan dan deklarasi. Tetapi imannya itu dia wujudkan, dia buktikan dengan bisa tidur nyenyak dalam penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Karena itu marilah beriman dengan penyerahan diri yang total, dengan menjalani hidup dalam sebuah sukacita. Hidup penuh damai, hidup dengan ketenangan. Kemudian ayat 8 sampai dengan 9 merupakan pernyataan lagi. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Ayat 8, keyakinan akan kemenangan. Mazmur ini tidak berbicara tentang pertolongan Tuhan yang terlambat. Mazmur ini tidak berbicara tentang pertolongan Tuhan untuk kita bertahan. Tetapi Mazmur ini juga berbicara tentang pertolongan Tuhan yang memberi kemenangan. Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Saudara-saudara, ungkapan yang dipakai ini menunjukkan mengenai sebuah peristiwa dalam pertandingan tinju. Engkau telah memukul rahang semua musuh. Kalau rahang seseorang kena pukul seorang petinju, maka petinju itu akan terpelanting dan tidak sanggup bangun lagi. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada musuh-musuh Daud. Absalom akhirnya tergantung di pohon, lalu ditombak oleh Yoab, mati. Orang-orang yang hendak membunuh Daud dihajar oleh Tuhan, semuanya dikalahkan. Daud bukan hanya bisa bertahan dalam pelarian, tapi dia akhirnya kembali ke istananya. Dia dipulihkan Tuhan menjadi raja. Karena pertolongan dari Tuhan adalah pertolongan yang sempurna. Begitu juga terhadap saudara dan saya. Percayalah
Dari Tuhan datang pertolongan dalam hidup. Kalau saudara sakit, kita akan doakan Tuhan sembuhkan. Kalau saudara mengalami kerugian, kita doakan supaya Tuhan berkati usaha saudara sehingga yang hilang itu diganti Tuhan dengan berlipat kali ganda. Dari Tuhan datang pertolongan. Jangan takut, jangan gelisah. Percaya saja. Dari Tuhan Yesus datang pertolongan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa.